Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kontrakan Ikan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian pada sehat dan semoga Allah memudahkan rezekinya ya. Nah, di video kali ini saya mau unboxing ikan YFF atau Yellow Faifeng yang udah saya beli dengan harga 50.000 dengan ukuran sebesar ini di toko ikan hias yang ada di Setra Ikan Hias Pasar Atas Cimahi ya teman-teman. Jadi kalau kalian orang Cimahi atau Bandung dan sekitarnya, nah coba deh main-main ke sini. Banyak sekali pilihan-pilihan ikan dan harganya pun ya kadang ada yang sangat murah, ada yang standar ya. Tergantung keberuntungan kalian teman-teman ya. Baik, langsung aja sekarang setelah dibungkus nanti kita lihat, kita unboxing, lalu kita masukin ke akuarium siklit ya. Akuarium yang penuh dengan ikan-ikan siklit yang galak-galak ya teman-teman. Apakah dia akan bertahan atau dia akan kena bully habis-habisan ya. Nah, sekarang sudah ada di rumah nih di kontrakan ikan ya. Saya juga sekalian beli akar nanti kebutuhan untuk aquascape di akuarium yang kecil ya, teman-teman. Bukan aquascape sih, lebih ke hardscape di akuarium kecil nanti untuk ikan cana ya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita mulai masukin si ikannya dengan tahap pertama yaitu kita aklimasi dulu ya, teman-teman ya. Biar nggak kaget dan juga bisa menyesuaikan untuk parameter airnya, teman-teman ya. Ya, kita masukkan dulu si plastiknya ke dalam akuarium untuk menyamakan suhu dan setelah itu nanti kita masukin airnya ke dalam plastik lalu kita diamkan ya selama 15 menit kurang lebih dan kita lihat nanti reaksinya seperti apa, apakah dia akan langsung kena bully atau bisa bertahan 1-2 hari ya teman-teman. Baik, buat kamu yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, biar saya, Kontrakan Ikan channel ini semakin berkembang dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin menghibur ataupun bermanfaat dari hal lainnya teman-teman ya. Baik, sekarang kita biarkan dulu sekitar 15 menit ya teman-teman untuk menyamakan parameter air yang ada di plastik dan juga di akuarium ini teman-teman ya. Nah, ini seperti biasa kalau misalkan kita aklimasi ikan di akuarium ini, nah pasti ada ikan-ikannya yang nyamperin, ikan-ikan yang penasaran ya. Ya, mudah-mudahan si Yellow Faifeng ini dia aman ya, selamat dan bisa menjadi tumbuh ya. Walaupun nanti pasti ini background si lumut-lumut itu di kaca belakang ini pasti bakalan habis juga lama-lama dimakanin sama dia ya, tapi nggak apa-apa deh, yang penting kita coba dulu ya. Baik, langsung aja kita masukin ikannya. Sudah sekitar 15 menit. Nah, ini dia ikannya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ini ukurannya emang lumayan besar, ini ukuran 20 cm lebih kayaknya, 25-30 cm. Ini lumayan gede teman-teman ternyata ya. Untuk harga 50.000 gimana nih menurut kalian? Pasti ini murah banget ya. Kita lihat sama-sama teman-teman, ternyata dia langsung berbaur di akuarium ini ya. Belum tahu ya ikan-ikan yang di sini tuh kayak gimana karakternya mungkin ya. Nah, ini penampakannya dia langsung berbaur di tengah-tengah kerumunan ikan-ikan yang lumayan galak teman-teman ya. Tapi di situ juga ada ikan belida yang tidak terlalu galak, masih aman ya kondisinya walaupun lecet-lecet dikit ya. Nah, ini seperti biasa pasti akan ada satu ikan yang emang ini menjadi alfanya di akuarium ini. Dia pasti akan nyamperin, deketin ya. Lalu ya mungkin salam kenal ya untuk ikan baru. Nah, ini si Bivasiatus nih ya, nyamperin tuh, itu ngikutin tuh, ngekor dari belakang tuh teman-teman ya. Tapi si ikan Faifeng ini lumayan cuek ya. Nah, ini masih lumayan ya, masih aman, terpantau si Faifengnya ini dia masih berbaur, mungkin ya pengen berkenalan ataupun untuk survei ya di titik-titik tertentu di akuarium ini teman-teman ya. Oh ya, ini ikan-ikan ini di sini rata-rata mereka makan pelet ya. Bahkan si palmas pun dia makan pelet ya. Kalau misalkan kepepet tidak ada ikan-ikan kecil ataupun tidak ada ulat Hongkong ya, dia ikutan makan pelet nih. Si RTC juga sama, dia ikutan makan pelet teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ini si YFF sudah mulai pindah ke belakang dan agak sedikit mencicipi lumut-lumut yang ada di background barusan ya, terpantau teman-teman. Dan juga dia ada di di pipa ya. Di situ juga udah mulai sedikit dicobain ya, dicicipi teman-teman. Ini pasti bakalan habis lama-lama kalau misalkan si ikan Faifeng ini kehabisan makanan, misalkan pelet dia nggak kebagian ataupun dia
makannya kurang banyak, ini pasti si background lumut ini akan habis pasti sama dia, dimakanin dikit ya. Dan bisa dilihat teman-teman nih, ini ikan-ikan lainnya cuek ternyata ya kepada si Fei Feng, masih kejar-kejaran tuh, itu apa, Simpilum tuh ya, dia Viaja Simpilum dia masih ya kejar-kejaran gitu. Nah ini jadi alfanya itu emang diamnya di sini nih, ada si Bifasiatus dan juga Makuli. Nah tapi bisa kita lihat ini ikan YFF itu masih aman, walaupun ya tuh ada sedikit ya agak penasaran mungkin si Makuli ini, tapi Feng ini cuek aja makan gitu ya di pinggiran. Nah ini tapi ini bodinya teman-teman bisa lihat ini udah mulai sedikit ya agak apa ya, tapi kayaknya ini emang dari sananya ya, dari pas beli kayaknya, karena disatuin juga dengan ikan-ikan predator teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat ini ikannya lumayan besar, panjang ya. Jadi dengan harga 50.000 worth it banget tentunya ya. Pasti teman-teman juga pengen mendapatkan harga 50.000 ikannya bagus ya. Sering-sering main ke toko ikan hias lah. Siapa tahu nemu harta karun teman-teman. Nah sekarang ini udah hari berikutnya atau besoknya teman-teman, dan ternyata di sini ada korban satu ikan yang harus dipisah ya, dua ikan ya, ada dua ikan yang sudah harus dipisah dan sekarang sudah saya pisah ya, cuman saya nggak sempat videoin. Dua ikan ini lumayan hancur dan satu ikan udah lebih dulu saya pisah, dan satu ikan lagi ini barusan saya angkat dari sini karena badannya udah hancur-hancur ya. Siapa dia? Dan ternyata dia adalah waru siklit ya. Ini saya pindah karena waduh kasihan, dia badannya udah lumayan rusak ya, ekornya, kepalanya, kayaknya ini korban pembulian teman-teman ya. Baik, walaupun ukurannya besar, tapi si waru ini emang ikannya tuh ikan yang nggak terlalu agresif ya kalau saya lihat teman-teman. Dan ini dia teman-teman kondisinya ya, bisa dilihat ini badannya ini rusak-rusak ya, kayak kena cakar, tapi ini udah saya obati, itu ada biru-biru di badannya. Saya menggunakan plester dari Fishbone Blue Core ya, ini saya dapat dikasih dan saya cobain, ternyata efektif untuk ikan yang luka-luka ya. Ikan sebelumnya itu di si apa Suratensis, nah itu dia udah juga hancur juga sama siripnya. Nah tapi udah saya plester kasih obat ini dan ternyata udah sembuh 1 hari juga, lumayan lah. Ini bisa dilihat ya, ini biru-biru, jadi nanti bentuknya kayak gel teman-teman. Ketika kita taburi nanti si bentuknya itu akan kayak gel lalu berubah menjadi biru ketika kena air ya teman-teman. Nah ini si warunya ya, kasihan kayaknya shock berat ya, karena wah kayak ini kena hajar ya teman-teman. Ya itulah risikonya kalau misalkan kita miara ikan-ikan galak. Baik, sekarang kita balik lagi ke akuarium ini ya. Nah ini di sini ada, kita bahas sedikit ya, ada Bifasiatus dan juga Makuli, ini dua ikan yang menjadi raja ya, menjadi alfa di sini. Dia dua ekor ikan ini kerjasama untuk menguasai wilayah. Lalu terus ada ikan yang nggak pernah diganggu, itu ikan Oscar ya. Ini dua Oscar ini, Oscar apa Nemo, nggak pernah diganggu. Nah ini terus juga ada itu tuh parrot tuh, ternyata si parrot itu juga tidak diganggu, padahal itu parrotnya parrot betina ya, ukurannya kecil. Nah tapi yang lainnya tidak yang berani mengganggu. Ini itu dua itu yang tiga ekor ikan yang nggak pernah ada yang ganggu ya. Kalau misalkan ikan bawah mah ya aman lah, karena dia tidak ngabisin tempat, tidak berenang ke atas ya atau ke tengah akuarium, jadi mereka aman. Nah jadi si parrot ini di luar dugaan ya, tapi nggak tahu nih apakah ini akan bertahan lama atau enggak ya. Ini si parrot ini dia badannya kecil tapi ya gitu, dia tidak ada yang ganggu dan juga berani ya. Dan disitu juga tuh bisa lihat itu di belakang ada, nah ini ya, ini si Nemo nih, bisa dilihat ini Nemonya ukurannya udah lumayan besar, karena dia salah satu ikan yang paling cepat juga makannya di sini, agak geragasan ya, dia gesit juga untuk ngambil pakan ketika saya masukin pakan ulat Hongkong ataupun pelet teman-teman ya. Ini ukurannya udah lumayan, kayaknya udah sekitar 5 jarian. Nah ini ikan Nemo ya, ini merahnya nggak dibuat-buat teman-teman, ini emang merah beneran. Kalau misalkan saya matiin lampu juga ini merah ya, ini luar biasa nih. Ini saya beli di Setra Ikan Hias Pasar Atas Cimahi, di CV apa pesantren ya nama tokonya. Nah ini teman-teman, nih bagus ya Nemonya, dan kemarin kita kesana juga, tinggal dikit ternyata stoknya. Baik, next kita lihat lagi di ikan selanjutnya. Ini ada Green Terror, ikan paling murah yang ada di sini. Saya beli ini ikannya harganya 30.000 dan pernah dia mau mati. Kalau misalkan teman-teman lihat di video sebelumnya, sebelum dimasukin ke akuarium yang besar ini, di akuarium sebelumnya ini, di akuarium yang 80x80, si Green Terror ini dibully oleh dua ikan, yaitu Makuli dan juga Bifasiatus, dan dia ini hampir mati, benar-benar hampir mati. Mungkin teman-teman bisa cek ya di postingan video sebelum-sebelumnya.
ini si ikan ini sudah hampir mati. Tapi sekarang ini karena mungkin mentalnya bagus dan juga fisiknya kuat, tidak mudah mati ya, ikan invasif ya. Dia ini kuat ya, bisa bertahan dan akhirnya dia mendapatkan posisi di akuarium ini. Nah, terus tadi kita berbicara masalah si parrot. Nah, ini parrot ini dia ini betina. Ukurannya tidak ada pertambahan yang signifikan. Karena ya kalau misalkan betina itu ya agak pasti lebih kecil dibandingkan ukuran yang jantan ya teman-teman. Nah, ini parrotnya warnanya merah bagus ya, cuman dia mentalnya bagus tuh. Jadi dia kuasai daerahnya tuh di sini, di bawah sini, di akar ini. Tidak ada yang berani mendekat. Jadi setiap ada yang dekat ya pasti dia usir gitu, teman-teman. Sekalipun ikannya jauh lebih besar dibandingkan ikan parrot ini, teman-teman. Saya nggak tahu nih kenapa ikan parrot bisa mentalnya kayak gini, padahal mulutnya tidak begitu membahayakan untuk gigit ikan-ikan yang lain, teman-teman ya. Kecuali mungkin ikan-ikan kecil yang kayak ikan emas ataupun kayak ikan mas koki ya pasti rusak juga nih sama si parrot ini ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada, nah ini ikan dovi ya, Parachromis dovi. Ini ukurannya kecil, sekitar ukuran 2 atau 3 jarian. Ini ya dimakan pelet, lalu dia masih bertahan juga di sini ya, tidak ada yang ganggu. Ada 2 ekor nih, nggak tahu ini kayaknya ada yang jantan ada yang betina diantaranya karena coraknya beda ya. Ya mudah-mudahan aja dia sepasang ya teman-teman. Nah, itu di belakang bisa dilihat itu YFF ya, masih aman ya teman-teman ya. Nah, itu barusan 2 ekor ikan yang kecil yang tidak disangka-sangka masih bisa bertahan sejauh ini di akuarium yang penuh dengan ikan cichlid, American cichlid yang galak. Dan selanjutnya ini juga ada Endley cherry kecil. Nah, ini cherry kecil ini saya beli ya beberapa bulan yang lalu ya, teman-teman bisa lihat di postingan-postingan sebelumnya ketika saya beli ikan ini ya. Sama ini belinya di situ ya, di pasar atas ya, di Sentra Ikan Hias pasar atas, teman-teman. Jadi dia juga tidak disangka-sangka ya, masih selamat ya. Saya pikir dia bakal dimakan sama RTC ataupun palmas yang besar ya, tapi ternyata ya dia masih selamat. Dia makannya pelet sejauh ini sih ya, bisa dipantau. Nah, terus ada juga ikan yang bertahan lagi. Nah, saya ini nggak tahu terima atau apapun itu, saya beli di Garut ya. Ini teman-teman bisa lihat, cek postingan sebelumnya, saya belinya di Garut. Ini ukuran seperti ini, hampir mati juga, tapi sekarang dia mendapatkan posisi juga karena dia mental dan juga fisiknya, badannya kuat mungkin ya, dan juga dia berani sedikit melawan. Nah, akhirnya dia dapat posisi juga walaupun masih kalah dengan green terror ataupun dengan ikan-ikan yang lain, tapi dia udah jarang digangguin sih. Nah, selanjutnya ini ada ikan yang jarang digangguin, nggak pernah mungkin sama sekali digangguin, yaitu ikan Oscar Paris ini yang saya kemarin dapat di barengan dengan palmas jumbo ya teman-teman. Ini ukurannya sekitar 7 jari ya, gede banget. Ini ukuran ikan yang paling gede di sini untuk ikan yang berenang ya, bukan ikan dasar ya. Ikan cichlid yang lebih besar, ikan cichlid di sini yang paling besar ya ini Oscar Paris. Nah, bisa lihat ya teman-teman, tidak ada yang mengganggu ya, dia menguasai daerah atas nih kawasannya. Jadi kalau misalkan saya lempar pelet ataupun lempar ulat hongkong, ikan-ikan kecil, dia pasti lebih dulu juga untuk dapetin ikan-ikan tersebut ya. Tapi lucu nih, kalau misalkan dia tidur ternyata dia bisa rebahan ya. Saya baru tahu nih ada ikan Oscar bisa rebahan, ternyata dia rebahan waktu tidurnya. Baik, next ikan berikutnya. Ini ada Argentea. Saya juga nggak nyangka ini Argentea ini walaupun dikejar-kejar tapi nggak dapet nih, tidak ada luka sedikit pun di badannya si Argentea ini. Ini hebat ya, berarti dia ini lincah ya, tidak mudah dilukai. Jadi ya bagus lah ya. Ini baru ikan tuh, lihat ya udah mulai ya, setiap hari dia itu dijailin tapi nggak ada yang kena gitu ya teman-teman. Sama ikan dovi, sama ikan yang lainnya dia dijailin tapi tidak ada yang kena ya. Nah, ini juga mudah-mudahan Argentea ini dia jantan ya, biar bodinya bagus dan juga bisa tumbuh besar ya, karena biasa kalau American Cichlid ini untuk betina pasti jauh lebih kecil dibandingkan untuk ukuran yang jantan ya teman-teman. Ini bintik-bintik hitamnya di badannya juga udah mulai keluar ya, kepalanya udah agak sedikit naik, agak jenong-jenong dikit ya teman-teman. Cuman ini makannya agak kurang gitu ya, pelet tapi ya secukupnya, dia nggak begitu rakus. Selanjutnya ini ada ikan yang tadinya sepasang tapi sekarang dia ini malah berantem terus, nggak akur ya. Nah, ini saya beli emang udah sepasang ya. Nah, ini ikan Simpilum ya teman-teman, warnanya bagus, lihat ya, udah ada gradasi hijau biru, merahnya juga udah ya lumayan lah, bisa dilihat. Ini luka-luka badannya, dia berantem dengan pasangannya sendiri nih
Ya, ini yang betinanya kasihan tuh, itu paling kecil ya. Tapi ya nggak apa-apalah, masih luka-luka wajar. Nanti kalau misalkan udah kelihatan dia menyerah, nah gimana, kita pisahin lagi, lalu kita masukin lagi. Biasanya ya akan terbiasa lah dengan metode seperti itu, dan akhirnya mereka akan akur lagi ya teman-teman. Nah ini ikannya saya beli sepasang. Waktu itu ada yang mau nawar, ya silahkan. Kalau saya mau nawar, ini saya mau lepas karena saya mau ganti ikan yang lebih besar, tapi 1 ekor aja. Nah selanjutnya ini, nah ini dia 2 ekor ikan yang menjadi ikan pertama ya, siklit pertama di kontrakan ikan. Saya belinya ini di Garut ya. Emang ukurannya udah agak besar, dan sekarang jauh lebih besar lagi dibandingkan ukuran yang ketika waktu saya beli. Dan teman-teman bisa lihat di postingan sebelumnya waktu saya beli di toko akuarium di Garut. Nah ini ikan-ikannya. Nah ini ya teman-teman, dia menjadi alfa di sini. 2 ekor ikan ini dia mempertahankan wilayahnya yang ada di sebelah kanan atau sebelah kanan akuarium teman-teman. Jadi tidak ada yang berani ngumpul di situ ya. Nah ini ya teman-teman, makannya pelet sih. Kalau misalkan ulat Hongkong dia nggak terlalu respon, tapi kadang-kadang makan juga seperti itu teman-teman ya. Baik, kita next ikan selanjutnya. Nah ini juga makuli ya, ini makuli ya, yang tadi yang beli di Garut juga sama, dia makannya lebih ke pelet sih favoritnya. Terus di situ ada RTC, ada Palmas Jumbo ya, mereka lagi baru kenyang ya, habis kenyang makan biasanya ya gitu, mereka diam aja nggak mau berenang ya, mager teman-teman ya. Nah, ini daerah kekuasaan mereka berdua, jangan ada yang ganggu ya. Baik teman-teman, mungkin itu ya sedikit review juga setelah unboxing YFF dan juga kondisinya setelah 1 hari atau besoknya. Dan ini dia akuarium siklit yang sudah teman-teman lihat. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga kalian diberikan kesehatan dan juga Allah mudahkan rezeki kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.